Luwu dalam ruang pembagian administratif memiliki batas wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa mengira bahwa entitas geografis itu merupakan warisan sejarah yang telah terbentuk sejak periode kuno, yang amat diagungkan dalam teks-teks kesusastraan Bugis, baik karena kebesaran supremasi politik maupun kewibawaan kulturalnya di semenanjung selatan Sulawesi. Telah lama, mungkin sejak abad 9, yang oleh sementara sejarawan dan etnograf dimasukkan ke dalam kategori periode proto-sejarah, tradisi-tradisi lisan Luwu yang telah tumbuh dalam kelompok-kelompok masyarakat desa yang dinamis. Disalin dan selalu disalin kembali ke dalam lembaran-lembaran lontara dan kemudian dalam wujudnya sekarang berupa salinan di atas kertas. Namun kelangkaannya bukan menjadi penghalang besar bagi kontinuitas tradisi itu, karena seringkali berkat kekeramatannya sampai pada hari ini tradisi-tradisi lisan Luwu terus hidup dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dari tradisi-tradisi itu kerap kita menemukan tarikan-tarikan kultural yang jauh melampaui batas-batas logika kekinian, tetapi sekaligus tradisi itu juga memberikan fakta-fakta dalam wujud monumen dan tinggalan arkeologi yang terikat kuat dengan tradisi tutur. Dari sudut pandang geopolitik, para ahli terkadang dibingungkan oleh kemasyhuran Luwu sebagai kerajaan terbesar dan tertua di Sulawesi Selatan, bahkan menempatkan kesejaraan kronologis atau mungkin kemitraan horizontal dengan raksasa Majapahit. Demikian pula dari dimensi ekonomi, kita juga sulit memahami bagaimana entitas politik ekonomi Luwu itu dapat memasuki kontak-kontak interregional dan internasional sekurang-kurangnya sejak abad ke-14. Sementara letak geografisnya boleh dikatakan agak terpencil pada sebuah teluk yang jauh melesak membelah dua semenanjung selatan dan tenggara yang sempit dan runcing. Dibandingkan dengan entitas politik ekonomi lain di pesisir selatan dan barat Sulawesi Selatan, Bantaeng atau Goa misalnya, apakah mungkin Luwu bisa berkembang dan bersaing dengan tetangganya yang mempunyai posisi jauh lebih strategis pada jalan maritim yang menghubungkan zona perkebunan rempah-rempah di Maluku dan pusat-pusat niaga besar di sebelah barat kepulauan dengan titik sentralnya di Malaka? Dengan sudut pandang itu, a priori, bukankah orang tetap meragukan tradisi-tradisi tentang kebesaran kerajaan kuno Luwu? Kelangkaan sumber sejarah di sini kerap menjadi alasan mengapa rekonstruksi sejarah dan kebudayaan Luwu masih fragmentaris dan bahkan tetap dalam selubung mitos yang telah lama melegenda. Permasalahan utama sejarah dan kebudayaan Luwu dengan begitu terutama terletak pada pencarian dan sekaligus kritik atas sumber-sumber tradisional dan sudah tentu penemuan sumber-sumber faktual baru yang potensial mengkonfirmasikan tradisi-tradisi tempatan. Dengan semangat dan stimulan itu, kelangkaan sumber justru sebaliknya menjadi titik awal bagi sebuah pencarian berkelanjutan tentang fakta-fakta yang mungkin masih tetap terekam dan diwarisi dalam kronik-kronik dinasti, legenda-legenda, bahkan dalam praktek sehari-hari masyarakat Luwu sekarang, baik dalam bentuk tradisi lisan, tulisan, ritus-ritus sakral atau profan dan tinggalan arkeologi yang dalam konotasi sekarang menjadi benda cagar budaya. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Fakta-fakta keanekaan, sinkronik dan diakronik dengan sendirinya membutuhkan pendekatan multidimensional dalam kerangka pemahaman yang komprehensif sejarah dan kebudayaan. Karena watak dari warisan budaya itu yang meskipun menampakkan refleksi sejarah dan budaya yang kelihatannya sederhana, senantiasa mengalami perubahan-perubahan ruang dan fungsi yang kompleks, baik akibat aktivitas manusia itu sendiri maupun perubahan-perubahan rupa bumi selama berabad-abad. Berangkat dari kepentingan warisan budaya dalam perwujudan jati diri bangsa, modal dasar pembangunan, baik daerah maupun nasional, maka upaya penggalian, penelitian, pelestarian dan pemberdayaannya menjadi signifikan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang dikandungnya bagi pembentukan mentalitas dalam menuju etos pembangunan itu sendiri. Maka dengan visi ini, arkeologi sebagai salah satu disiplin mandiri di Indonesia dapat memberi sumbangan penting bagi penggalian fakta-fakta sejarah dan budaya Luwu. Sebaliknya, masyarakat yang semakin hari semakin menyadari perlunya konfirmasi dan rasionalitas atas elemen-elemen mitik menunggu introduksi hasil-hasil penelitian arkeologi, baik yang dilakukan secara langsung oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Balai Arkeologi Makassar, maupun penelitian kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dalam dan luar negeri. Belum seluruhnya dapat disebarkan kepada masyarakat pewaris kebudayaan itu.
Melalui seminar dan pameran hasil-hasil penelitian arkeologi Luwu yang bertemakan Luwu dalam lintasan sejarah, budaya, dan etos pembangunan di Palopo pada 14 September 1998, para arkeolog dan sejarawan telah coba menyediakan sebuah media komunikasi dalam meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya sejarah dan kebudayaan bagi kelanjutan pembangunan daerah dan sudah tentu menjadi basis utama pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sumber buku Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi.